Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haikal Setiaman, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab A, sistem hukum di Indonesia. Hukum. Hukum itu merupakan tata tertib dan kaidah hidup. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur seperti peraturan mengenai tingkah laku, dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi, bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggar tegas. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Dengan demikian, hukum mempunyai tugas seperti menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, menjamin ketertiban, keamanan, kedamaian. Penggolongan hukum. Hukum dapat digolongkan berdasarkan sumbernya: hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum yurisprudensi. Berdasarkan tempat berlakunya seperti hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Dan berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dibedakan atas dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Hukum dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan terpisah-pisah. 2. Hukum tertulis, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini masyarakat dan tidak dibentuk tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat. Berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Ius constituendum, hukum negatif, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal yang dilarang dan dibolehkan. Hukum formal, yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Berdasarkan sifatnya, hukum ada dua, menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum berdasarkan isinya yaitu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Hukum publik terbagi atas 4, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Lalu yang terakhir, tata hukum. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Rahmal Merina Putri dari absen 26. Di sini saya akan memaparkan subbab B, yaitu tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Poin pertama tentang makna lembaga peradilan. Merupakan wahana bagi setiap rakyat yang membutuhkan keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, lembaga peradilan nasional itu tidak terlepas dari konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan kehakiman. Dan itu diatur dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Proses pengadilan dilakukan di peradilan. Nah, antara peradilan dan pengadilan itu sangat beda ya. Kalau peradilan itu tentang tempat maksudnya menunjuk proses mengadili, tapi kalau misalnya pengadilan adalah tempat untuk mengadili gitu. Nah, jadi lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibuat oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara. Nah, pengadilan secara umum itu memiliki tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Lalu ada poin kedua, yaitu dasar hukum lembaga peradilan. Yang pertama adalah Pancasila, terutama sila kelima, terus ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu juga ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997, dan lain-lain. Yang ketiga ada klasifikasi lembaga negara.
yaitu dibagi dua, menjadi yang pertama lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dan yang kedua Mahkamah Agung. Nah, kompetisi suatu lembaga peradilan itu dibagi menjadi dua, ada kompetisi relatif sama absolut. Poin keempat itu adalah perangkat lembaga negara. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada peradilan umum. Nah, berdasarkan undang-undang ini kekuasaan kehakiman itu di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Konstitusi. Terus yang kedua ada peradilan agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama ini berpuncak pada Mahkamah Agung dan terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang ketiga ada peradilan militer. Dalam peradilan ini dikenal adanya auditorat, yaitu badan lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah di bidang penuntutan dan penyidikan. Nah, yang keempat ada peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu yang kelima ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan oleh masing-masing oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Yang kelima ada tingkat lembaga peradilan. Terbagi menjadi pengadilan tingkat pertama, lalu yang kedua pengadilan tingkat kedua, dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Saya Raden Gina Febriana Fajriani, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, sub C, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Setiap anggota manusia mempunyai kepentingan yang berbeda, baik kepentingan yang sama atau berbeda. Tidak jarang, di lingkungan masyarakat, perbedaan kepentingan menimbulkan suasana tidak tertib dan tidak teratur. Untuk mencegahnya, dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk mentaati norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan hukum yang berlaku. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku sesuai dengan sistem hukum. Kepatuhan memiliki 3 kandungan arti, yaitu 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. 3. Menegakkan kepastian hukum. Ada juga ciri-cirinya, yaitu disenangi oleh masyarakat umum, mencerminkan sikap sadar hukum, dan menciptakan keselarasaan. Berikutnya, perilaku yang bertentangan dengan hukum, berserta sanksinya. Ketidakpatuhan hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.